Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan dari satu al-munjiyat adalah ikramu dhaif, memuliakan tamu. Nah, ini momennya pas betul nih. Ya, masuk Lebaran, Idul Fitri, biasanya ada tamu. Ya, setiap rumah didatangi tamu. Ya, dan kita harus senang kalau rumah kita kedatangan tamu. Kita harus bahagia kalau rumah kita kedatangan tamu. Sebab mengapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Dengan keimanannya kepada Allah dan keimanan kepada hari kiamat menandakan salah satu tanda. Dengan apa? Di antaranya adalah dengan kita memuliakan tamu. Nah, ini menjadi tanda. Berarti kita beriman kepada Allah, berarti kita beriman kepada para malaikat. Karena Islam mengajarkan kita, iman mengajarkan kita untuk memuliakan mereka, para tamu kita. Dan dari makna hadis ini juga, dengan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari kiamat, akan kita dapati dari Allah dan di hari kiamat nanti sesuatu yang mulia tentang bagaimana kita memuliakan tamu kita. Siapa orang yang memuliakan tamunya di hadapan Allah dan di hari kiamat nanti, mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakan tamu. Kita senangin tamu, kita sambut tamu dengan baik. Ya. Tamu yang datang ke rumah kita nih, apalagi Idul Fitri, siapapun. Agarib kita, kerabat kita, atau tetangga kita, atau sahabat kita, kawan kita. Siapapun, ahlan wa sahlan. Ya, kita menyambut dengan baik. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyukrim dhaifahu jaizatuhu yauman wa lailah. Sambut mereka, muliakan mereka, ya, berilah hidangan kepada mereka yaum wa lailah, di satu hari satu malam, di pagi harinya, di siang harinya, di malam harinya. Siapapun tamu berdatang kepadanya, maka muliakan. Wadhiyafah, kata Nabi SAW, thalathati ayam, dan bertamu itu adalah 3 hari, kata Rasulullah. Fama ba'daha fahuwa sadaqah. Setelah 3 hari, sedekah. Nah, hitungannya bukan tamu lagi, ini sedekah. Wala yahillahu an yathwi indahu hatta yahrijuhu. Dan tidak dihalalkan kita mengganggu tamu kita atau menggoda tamu kita. Bahkan maaf, tamu ini menggoda sahibul bait atau mengganggu sahibul bait sampai berhari-hari, menginap berbulan-bulan, hatta yuhriju, tidak halal, kata Nabi. Jadi bertamu juga ada adabnya. Ya, 3 hari boleh bertamu, lebih dari hari tersebut sampai kita mengganggu. Artinya apa? Mengganggu sehingga ya sahibul bait yathwi indahu hatta yuhrijuhu, dia berusaha nggak punya tapi diupayakan. Kita bertamu ke rumah orang, makan di situ, padahal kita tahu orang ini miskin, nggak punya apa-apa, susah. Ya, tapi kita merepotkannya. Adalah hil, kata Nabi SAW. Ini tidak dihalalkan. Ya, kecuali memang yang mengatakan sahibul bait. Ya, kalau dia misalkan sahibul bait katakan, udah kamu nginep sini sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, ini lama. Ini bukan hitungan tamu lagi nih. Ya, udah persahabatan, ya pertemanan, atau kerabat dan lain sebagainya. Ya, jadi kita nggak boleh juga membuat sahibul bait sampai kerepotan. Makanya sering ada kata-kata mohon maaf nih ngerepotin, ya. Karena kita takut mempermalukan sahibul bait, membuatnya malu, membuatnya repot dan lain sebagainya. Ya, memang ada kadarnya. Namun memang kita yang kedatangan tamu, paling tidak kita punya usaha. Sampai ada orang-orang kalau dia menampilkan apa yang dia punya atau menghidangkan apa yang dia mengatakan alladzi fi, apa yang ada, alal mawjud, yang ada saja. Ya, ada orang dibilang alal mawjud, yang ada saja, yang ada keluarin semua, apa aja keluarin. Wah, ini kelewatan ini tamunya nih. Ya. Ya, Sahibul Bait bilang yang ada aja, tamunya malah bilang iya nggak apa-apa, apaan aja yang ada di dalam udah keluarin semuanya. Nah, ini namanya mempermalukan tamu, Sahibul Bait. Tamu mempermalukan Sahibul Bait. Jangan. Kita juga jadi tamu mikir-mikir, ngira-ngira, ya. Nah, ini harus menjadi perhatian. Artinya bertamu itu jangan sampai lebih daripada 3 hari. Bertamu itu jangan sampai lebih daripada 3 hari. Dulu dzakar Al-Habib Husain bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, salah satu putra daripada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang tinggal di kota Tarim.
Beliau miskin, nggak punya apa-apa. Yang dia punya, beliau punya saudara namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Aidrus. Ya, tinggalnya di Aden. Kota Tarim itu kurang lebih 17 jam. Saya pernah tempuh kurang lebih 13 sampai 17 jam. Ada beberapa jalan. Itu pakai mobil ya, pakai kendaraan. Atau kalau jalan kaki berhari-hari mungkin. Di zamannya belum ada mobil, belum ada apa-apa, berkendara. Ada suatu tamu datang ke Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar, Masya Allah, Habib Bakar Adni ini luar biasa. Ikramud dhaifnya luar biasa, nyambut tamunya luar biasa, memuliakan tamunya luar biasa. Apapun yang ada dipotong, ada kambing potong, ada ayam dipotong buat tamu khusus. Ya, disambut tamunya tuh, dimuliakan tamunya. Sampai sahibul tamu ini, yang tamu ini dia mengatakan, Masya Allah Habib, antum karam, punya dermawan luar biasa, tamu disambut begini. Dia bilang, anak enggak karam, anak punya saudara lebih karam, anak punya saudara lebih karam lagi, lebih dermawan lagi sama tamu, luar biasa. Yang benar, ini orang di otaknya, di pikirannya dia bilang, wah Habib Abu Bakar aja, tamu aja dimuliain kayak begini, dikasih firosh, kasih ranjang, kasih segala macam, makanan semua dikeluarin. Oh, kalau Habib Abu Bakar bilang kakaknya atau saudaranya lebih mulia lagi, lebih karam lagi, bagaimana gambarannya ya? Di mana kakaknya? Oh, kakak saya tinggal di Tarim, namanya Husain bin Abdullah bin Abu Bakar Sakaran Al-Aidrus. Oh betul, begitu ya. Udah, boleh kak saya mampir? Silakan, nanti lihat saudara saya Husain. Berangkat beliau pergi ke Tarim, sampai di Tarim malam. Disambut Habib Husain, saya dari Aden jumpa dengan saudara kamu Abu Bakar Al-Aidrus. Oh, marhaba, ahla wa sahla, disiapin tempat. Dia bilang makan malam, belum makan, akhirnya apa, dikasih. Tiba-tiba pas mau makan cuma dikasih roti khif. Roti khif ini roti Hadramut, bentuknya bulat, agak keras, bukan roti lembek, bukan kayak roti kita, rotinya keras. Malah orang sana senangnya makan khif itu dengan syahi, dengan teh atau dengan kopi. Dikasih khif, roti khif setengah, dikasih setengah roti khif sama kopinya kopi bunni, kopi coklat ya. Kalau mungkin ada yang pernah umroh di bulan Ramadan tuh suka buka puasa dikasih kopi namanya kopi bunni. Kopi bunni itu kopi coklat, kopinya pahit, nggak pakai gula, nggak ya. Nah itu dikasih kopi itu, dia pikir, wah mana katanya mulia, katanya memuliakan tamu nih, katanya menghormati tamu luar biasa. Masa saya dikasih cuma setengah khif sama kopi segelas ya. Oh mungkin saya datang kemalaman, besok kita lihat gimana nih, besok kita lihat gimana. Besok begitu juga, cuma dikasih khif, dikasih kopi bunyi, cuma ada tambahan berapa butir kurma. Hari pertama begitu, hari kedua begitu, hari ketiga begitu, sampai dia pamit dah, jelas nih, enggak Habib Abu Bakar lebih karom nih, beliau lebih dermawan katanya, sama tamu lebih nyambut, ngasih makan kambing, ayam semua dikeluarin. Masya Allah. Nah, ini cuma dikasih roti doang setengah sama kopi segelas. Pulang beliau ke Aden, sampai di Aden jumpa sama Habib Bakar, bilang, Habib, ana nggak percaya sama antum. Kenapa nggak percaya? Dia bilang, ana udah tengok, ana udah datang ke tempat saudara antum, tapi di tempat saudara antum ana nggak dimuliain apa-apa, cuma dikasih roti khif setengah sama kopi. Udah tiap hari makannya itu, cuman tiap hari makannya itu. Dia bilang, Masya Allah, itu karamnya kakak ana luar biasa, ngasih roti khif setengah sama kopi, biar ente tahu ana memuliakan engkau, saya memuliakan engkau karena di rumah saya memang banyak, ada makanan, ada kambing saya punya, ayam saya punya, tinggal saya potong, saya kasih, saya muliain tamu. Tapi adik saya, saudara saya itu nggak punya apa-apa, dan yang memang dipunyai itu cuma roti khif, itu pun roti khif setengah, itu setengah bagian dia kasih buat ente, setengah bagian dia nggak sampai rela-relain, bela-belain nggak makan supaya bisa memuliakan tamu. Itu makna karam yang luar biasa yang mereka berusaha memberi sampai mengorbankan untuk dirinya nih. Nah, ini keistimewaan dalam memuliakan tamu. Makanya perlu ya kita muliain tamu ya semampu kita, sekadar kita. Tapi Nabi SAW mengatakan, ay fala yajuzu lidayfil julus ziyada ala thalathati ayam, ya ala thalathati ayam,
tamu itu tidak diperbolehkan, kata Nabi SAW. Yang namanya bertamu itu lebih dari 3 hari, jangan. Lah ya juz, tidak boleh. Ente bertamu lebih dari 3 hari. Beda kalau ente punya urusan sama dia, misalkan dia yang mengizinkan, memang ente ada urusan yang harus diselesaikan dalam jangka sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Beda. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda dalam riwayat Al-Hakim, "Man dzabaha li dhaifihi dzabihah kanat lahu fidaan minan nar." Kata Nabi SAW, siapa yang memuliakan tamunya, menyembelih ya, kambing kah disembelih, sembelihan atau apa yang bisa, ada sapi atau apa, kanat lahu fidaan minan nar, maka untuk sahibul bait yang memuliakan tamu ini, maka menjadi apa? Menjadi pelepasan dia dari api neraka, jaminan dari dia, keselamatan dari dia dari api neraka, jaminan untuk dia jauh dari api neraka. Jadi kalau kita punya, ya kita kasih apa yang kita punya, apa adanya, semampu kita, sebisa kita. Yang namanya tamu kita muliakan ya, kita tidak boleh juga apa namanya mengusir tamu atau mempermalukan tamu ya. Begitu juga tamu tidak boleh mempermalukan sahibul bait.